sebenarnya ceritanya agak panjang sih kenapa bisa tertarik ya. Karena dulu awalnya itu bukan yang tertarik banget terus ambis pengen. Banyak teman-teman yang kepengen tahu apa sih psikologi itu, terus sebenarnya di psikologi itu ngapain, terus kayak gitulah emang. Jadi kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman psikologi, selamat datang di acara perdana yaitu acara Ruang Ekspresi. Betul. Jadi kali ini bakal ada yang berbeda dari sebelumnya yang biasanya ditemani oleh Bapak dosen atau Ibu dosen gitu. Nah, bagi kalian yang mau mengisi ruang ekspresi seperti kita bisa menghubungi sekretaris fakultas terkait temanya yang mau dibahas apa dan waktunya. Betul. Nah, oke. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nah, di samping saya ini ada selebgram hitsnya Fakultas Psikologi UMK nih, Mbak Via. Instagramnya @viasviti_. Dan saya sendiri Miftahul Jannah, biasanya dipanggil sama MJ. Kita ini dari semester 8, semester akhir ya, mau wisuda nanti di Oktober, doanya teman-teman. Nah, nanti di sini kita bakal sharing-sharing terkait dengan pengalaman kita yang selama di psikologi, sekaligus menjawab berbagai pertanyaan yang sering muncul ya. Iya. Kayak gitu. Karena banyak sekali yang tanya kenapa milih psikologi dan di psikologi itu belajar apa sih? Pasti banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang sering kita dapatkan terkait di psikologi, karena mungkin orang di luar sana menganggap psikologi itu mungkin jadi wah gitu ya. Iya. Jadi oke, langsung saja ya biar nggak lama-lama. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama nih, pemanasan. Pernah nggak sih kalian mendapatkan hukuman karena terlambat masuk sekolah? Pernah terlambat nggak? Kalau saya pribadi pernah sih terlambat gitu ya. Kesiangan bangun kayak gitu. Cuman kalau dari hukumannya itu tergantung dosennya sih. Iya. Tergantung dosennya. Ada beberapa dosen yang memang ketika masuk dan terlambat masuk kuliah itu tuh disuruh bikin jurnal, disuruh review kayak gitu. Ada yang memang nggak boleh masuk karena udah keterlaluan, maksudnya udah terlambatnya lebih dari berapa yang kesepakatan di awal kayak gitu. Tapi ada beberapa hal yang memang maklumi, ya udah duduk aja, cuman nanti mesti masuk di penilaian gitu, penilaian di akhir. Betul. Jadi kan selama kita kuliah itu pasti kan sebelum pelaksanaan perkuliahannya itu pasti akan ada kontrak kuliah. Nah, dan setiap dosen itu pasti ada kontrak kuliah, gimana ini sih terkait dengan kuliah. Pokoknya aturannya beda-beda gitu, tergantung dosennya. Ada yang kalau telat itu harus nanti boleh masuk tapi harus ada konsekuensinya, ngafalin visi misi psikologi, terus nyanyi jingle. Terus kalau nggak gitu tadi review jurnal kayak gitu. Pokoknya ada konsekuensi ya kayak gitu. Kalau aku sendiri sih pernah nggak sih telat? Kayaknya pernah waktu itu pernah di mata kuliahnya siapa ya, waktu itu ini salah jam karena pikirku jam 8.45 ternyata 7.45. Jadi waras sih, tapi alhamdulillah masih bisa, tapi nggak yang telat banget sih, nggak itu sih. Dan termasuk bejo itu waktu masih bisa mengikuti perkuliahan. Betul gitu. Oke, langsung lanjut pertanyaan yang kedua. Kita taruh sini ya. Pengalaman berharga selama kuliah di psikologi. Pengalaman berharga. Kamu sek. Pengalaman berharga ketika awal pertama kali masuk di psikologi ya, ketika itu ya ada kesempatan buat ikut penelitian waktu waktu awal-awal semester ya. Apa itu? Yang jarum, kolaborasi sama jarum. Terus kemudian di momen selanjutnya itu ada kegiatan apa? Ikut BEM. Ya, jadi pengurus. Terus habis itu
nyobain mau daftar asisten di KPT Insight gitu. Pengalaman berharga banyak sih kalau disebutin satu-satu. Jadi mungkin pengalaman kita selama di Fakultas Psikologi hampir sama. Nggak banyak beda, tapi pasti antara aku sama antara Via ini pasti beda. Kalau aku dulu awalnya ya sama-sama sih, di pas semester awal kita ini alhamdulillahnya dikasih kesempatan ya, dikasih kesempatan buat ikut asisten penelitian dosen. Jadi itu banyak banget pengetahuan yang kita dapat, pengalaman. Iya, walaupun pertama kali kita nggak bisa yang namanya penelitian gimana, observasi gimana, wawancara gimana, tapi di situ kita diajarin kayak caranya wawancara, caranya observasi. Betul. Kebanyakan sih ini ya kayak asesmen gitu. Kita ambil data, dan dulu itu banyak terjunnya ke TK ya, terus kemudian sekolah kayak gitu, ambil data ke sana, terus ke guru juga. Terus beberapa kali kalau kamu pernah ini ya ke SMA juga buat itu training motivasi ya. Itu. Jadi pengalamannya, kalau bicara pengalaman paling berharga, semuanya itu berharga buat kita. Terlebih dari aku sendiri merasa kayak beruntung aja bisa dikasih kesempatan buat ikut ini, ikut itu gitu loh. Jadi sebenarnya banyak banget kesempatan yang ada, kesempatan yang ditawarkan. Cuman pintar-pintarnya kita aja buat coba, buat ayo gabung, ayo ikut, benar ya, atur waktu gitu. Jadi ya semuanya berharga. Kalau dari waktu pas kuliah di psikologi itu ikut apa aja kalau kamu? Kalau aku waktu awal maba itu kan ikut UKM, masuknya UKM Formi itu jadi kayak lembaga dakwah kampusnya UMK tuh. Nah, alhamdulillahnya sampai sekarang sih masih di sana dan masih jadi keluarganya di sana lah. Dan itu kayak aku merasa itu seperti investasiku. Jadi kayak harus balance gitu loh antara perkuliahan dan juga spiritual kayak gitu. Nah, itu yang UKM ya. Terus yang selama kuliah sih sama kayak kamu tadi, yang ikut jadi asisten, terus kemudian pengurus BEM, terus kemudian jadi asisten KPT Insight, kajian psikologi terapan, terus habis itu jadi asisten dosen, asisten penelitian juga kan. Nah itu. Dan ke depan mau jadi asisten rumah tangga. Amin ya. Oh enggak, itu wajib sih, tapi kan pasti ada nantilah gitu cita-citanya apa. Semoga bisa. Ya, amin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Nek kamu jawab sih ya. Parah. Benar nggak sih gedung psikologi itu horor? Oh, iya, ini banyak sekali yang tanya. Aduh, itu ya kemarin tuh penampakan di kelas kayak gitu. Ada beberapa podcast yang mengatakan ada mbak-mbak yang berjilbab hitam dan lain sebagainya, dan sekali yang kita dengar di luar sana seperti apa. Cuman pengalaman kita waktu pas bermalam di sini, karena ada beberapa tugas yang memang harus dikerjakan, harus stay lah di sini kayak gitu. Kita nggak ngerasain apa-apa sih, maksudnya nggak ada lah penampakan suara kayak gitu sih nggak ada. Aku nggak pernah sih ini kayak bener-bener kayak bener-bener kayak lihat itu, alhamdulillahnya nggak pernah. Cuman pernah itu kayaknya dulu waktu malam-malam aku pernah waktu udah sepi, tapi kayak masih ada kelas malam sih, aku masuk ke kamar mandi bawah. Di situ kayak ada yang matiin lampu. Aku kaget kan, terus aku cepet-cepet keluar, ternyata Pak Ghazali. Jadi waktu itu ya emang parno-parnonya takut lah kayak gitu. Tapi ternyata ya udahlah. Tapi ini sih aku nggak yang terlalu percaya, atau mesti nggak yang harus membesar-besarkan masalah itu. Kalau percaya mereka ada itu memang ada. Betul. Pasti ada yang kayak gitu. Cuma kalau kita dari sikap kita udah sopan, salam kayak gitu, mungkin mereka juga akan nyaman. Welcome lah. Jadi kayak pinter-pinternya kita membawa diri aja gitu kan.
Jadi misalkan kita nggak ganggu, ya mereka nggak bakal ganggu kok, kayak gitu. Tapi ya kalau emang dari kita kayak yang suka sok nantang atau gimana, ya itu nggak tahu. Kalau merekanya tertarik, kalau merekanya tertarik sama kamu, kalau kamu nantang kayak gitu. Jadi ya pinter-pinternya membawa diri aja lah. Tuh. Itu terkait dengan horor-horornya. Soalnya banyak cerita yang beredar, tapi nggak tahu itu benar apa enggak ya kan. Karena kita sendiri tuh nggak pernah ngalamin itu. Betul. Oke ya, lanjut ya. Ini ada banyak sih pertanyaannya. Aku kok selalu ketawa yo. Nek. Pertanyaannya gini. Kenapa bisa tertarik kuliah di psikologi UMK bukan di prodi lain? Nah. Ya, ini benar-benar legend sih kalau pertanyaan kayak gini. Awal pertama kali ketika orang lihat kamu masuk di psikologi itu, kenapa sih milih psikologi? Karena nggak teknik, karena wajah-wajahmu itu wajah-wajah seorang pendidik loh. Amin. Ya, banyak sih yang kalau ketemu aku nggak tahu kalau aku dari psikologi itu pasti ngiranya aku dari PGSD. Banyak banget yang kayak gitu. Jadi ngiranya aku dari PGSD. Dan ya fakultas FKIP lah pokoknya itu. Nah, kenapa bisa tertarik kuliah di psikologi UMK? Itu sebenarnya ceritanya agak panjang sih kenapa bisa tertarik ya. Karena dulu awalnya itu bukan yang tertarik banget terus ambis pengen kuliah di psikologi banget, itu enggak. Cuman tuh dulu waktu Alia kan, kebetulan aku sama Via ini dulu satu alma mater, satu kelas, tapi nggak gitu akrab. Ngobrol maksudnya cukupnya aja gitu. Nggak pernah ngobrol. Karena mungkin itu ya lingkungan kita itu berbeda. Ya, kamu yang orang aktivis banget toh, anak organisatoris banget. Ini anak pondok. Ya, pokoknya inilah dunia kita agak beda gitu ya. Nah, terus dulu itu benar-benar nggak kepikiran pengen kuliah di psikologi terus di mananya, karena dulu cita-citaku itu pengennya di luar Kudus lah pokoknya, di luar Kudus, dan pengennya itu dulu di Jogja, ambilnya apa ya, pendidikan, pokoknya ya pendidikan bahasa Arab dulu. Nah tapi karena terhalang restu orang tua, jadi akhirnya setelah dipikir-pikir kembali, setelah kita rundingan sama orang tua, akhirnya ya udah di UMK aja, di UMK yang deket kayak gitu. Nah, waktu daftar di UMK dulu tuh belum kepikiran sama sekali. Orang tua nggak ngarahin mau mending ini aja. Enggak. Jadi kalau orang tua aku sih membebaskan aku untuk memilih apa. Jadi nggak yang harus kamu nyaman, nggak harus yang kamu nanti jurusan IPA nanti ambil apa gitu, enggak. Dan alhamdulillah itu sih, jadi kayak diberi kebebasan itu. Nah terus waktu itu belum ada keinginan untuk di psikologi kan. Terus kayak apa ya, the power of keyakinan sih, ujuk-ujuk aja gitu loh, ujuk-ujuk. Iya, karena kayak dapat itu ya, betul ya, kayak dapat insight gitu loh. Yaudah psikologi aja gitu, karena dulu pilihannya kalau nggak psikologi itu di BK gitu. Jadi dan alhamdulillahnya masuk di psikologi. Nah waktu masuk di psikologi itu pun nggak yang langsung nyaman, nggak yang langsung terus interest gitu. Harus mengeluarkan dua pilihan apa langsung satu? Kalau dulu aku milihnya dua, sebenarnya bisa satu, cuman dulu kayak masih bingung gitu kan, ini psikologi apa BK. Terus akhirnya yaudah keterimanya di psikologi karena pilihan pertamanya itu di psikologi gitu. Terus akhirnya keterima itu. Nah waktu udah mulai masuk perkuliahan itu kan kayak belum yang terus terasa nyaman, terus terasa interest itu belum. Setelah berjalan semester demi semester, kemudian pokoknya setelah berjalannya waktu lah. Maksudnya kita belum kepikiran kalau itu tuh bakal ngaruh kita gitu. Terus akhirnya
di beberapa semester kedepannya aku baru kayak menemukan insight, oh ternyata ini toh psikologi, oh ternyata ini yang aku butuhkan, ternyata aku di sini tuh sebuah keberuntungan kayak gitu. Karena sebelumnya kan enggak yang kepikiran, terus enggak yang apa gitulah, pokoknya sebuah keberuntungan, dan ternyata dapat maknanya itu di beberapa semester setelah aku belajar di sini gitu. Semester berapa itu kira-kira? Semester berapa yo? Semester kalau nggak salah dua ketiga lah kayak pas waktu mau jadi pengurus BEM juga, itu kan kayak aku harus merasa ini aku udah terjun, udah masuk di psikologi, udah terlanjur basah gitu loh, harus totalitas ya pokoknya. Meskipun aku awalnya nggak yang pengen, nggak yang ini harapanku, tapi kalau udah masuk kayak gitu ya harus do the best lah kayak gitu, harus dimaksimalkan, pasti akan ada hikmahnya, pikirku dulu gitu. Dan ternyata setelah dijalani semester demi semester, ternyata ya ada dan maknanya itu dapat banget. Jadi kayak kuliah di psikologi ini ya menurutku sebuah keberuntungan, dan aku selalu bersyukur banget kayak gitu bisa kuliah di psikologi. Betul, iya. Enggak maksudnya enggak yang cuma basa-basi tok gitu loh. Gitu. Dan juga karena terpaksa, karena beberapa teman-teman itu juga kayak gitu ya. Karena nggak suka, terus ini bukan di tempat saya, terus nggak passionnya orang tua kayak gitu. Akhirnya tuh mereka itu nggak bisa memaknai apa yang selama ini kita dapat kayak gitu. Padahal kalau kita pikir, kita belajar di psikologi kayak gitu kan, ini buat diri kita sendiri. Betul. Iya, banyak manfaat yang memang kita peroleh kayak gitu. Jadi nggak ada ruginya, karena psikologi itu kan belajarnya tentang manusia, objeknya tentang manusia. Jadi kayak bisa kita refleksikan ke diri kita sendiri. Kita refleksikan ke diri kita sendiri sebelum ke orang lain gitu loh. Yes, betul. Kalau dari saya sendiri ini kayak gini. Mungkin dari beberapa teman-teman udah pada yang tahu ya, udah ada yang tahu, karena dari dulu memang udah ditanya kenapa milih di psikologi gitu. Padahal teman-temannya juga ada yang di PKN, ada yang ada yang ya mondok kayak gitu dan sebagainya, masih banyak lagi. Nah mungkin dulu tuh karena pada waktu saya zaman MTS itu seringnya itu nonton film yang judulnya Dunia Lain. Dunia Lain itu ada beberapa, ada satu narasumber yang memang bisa baca aura dan siapa sih Citra, lupa aku pokoknya itu. Cuman beda gitu loh. Kalau psikologi kan nggak segitunya gitu kan. Betul. Cuman kan kalau dulu mikirnya itu sama gitu psikologi. Akhirnya udah kepikiran gitu tiap buat biodata gitu di cita-citanya kayak gitu kan. Jadi apa? Jadi seorang psikolog. Psikolog. Itu selama beberapa mulai dari awal MTS sampai akhir udah masuk ke madrasah aliyah MA kayak gitu. Nah pada waktu masuk di MA ini udah beda lagi, nggak kepikiran sama psikologi yang dulu saya idem-idemkan kayak gitu. Yang dulu juga saya doakan gitu loh. Tiap habis selesai sholat ya Allah selesai diijabah kayak gitu loh. Terus kemudian dari MA itu masuk di MA itu nggak kepikiran sama yang udah saya doain, udah saya idem-idemkan kayak gitu kan. Nah udah langsung waktu itu malah tertariknya itu di dunia politik. Ini itu jadi ibu pejabat. Maksudnya di ilmu politik, karena dulu ceritanya itu beda udah. Ini jadi seorang presiden. Iya deh. Aku tahu, pernah cita-cita menjadi presiden. Makanya tuh akhirnya berubah. Tahu. Kayaknya enak deh kalau apa yang ngurusin politik kayak gitu. Udah nyari berita, sering baca koran kayak gitu. Nah tapi waktu pas udah di akhir kelas 3 udah masuk di universitas, karena memang nggak boleh kuliah di luar dan orang tua memang udahlah di Kudus aja kayak gitu. Udah waktu itu emang masih bingung, aku ini mau ngambil jurusan apa gitu. Kalau di Kudus ya, kita kan nggak tahu ya, maksudnya ada apa aja. Yang kita tahu dulu tuh kayak PGSD, manajemen, persamaan satu akuntansi kayak gitu. Udah milih ini aja kayak gitu. Terus akunya ya nggak setuju. Nah kalau dari disuruh apa? Disuruh PGSD. Terus akhirnya udah musyawarah kayak gitu, rapat kayak gitu kan. Akhirnya ketemunya di psikologi. Bapak bilang kayak gini,
udah belajar di psikologi aja, jurusan psikologi aja, gimana pun di psikologi juga baik, nanti bisa diaplikasikan ke diri sendiri kayak gitu loh. Banyak manfaatnya yang kita dapat kayak gitu. Betul. Dan apa ya, setelah masuk di psikologi itu tuh nggak langsung tahu kalau itu tuh merupakan doa yang dulunya udah saya doakan dari dulu kayak gitu. Belum, itu tuh masih di semester berapa ya, semester 3 pas belajar psikologi kepribadian itu kan jadi tahu kepribadian orang itu seperti ini kayak gitu. Betul. Terus aku mikir, kok saya bisa di sini tuh karena apa ya aku gitu. Kepikiran, ini tuh merupakan jawaban dari doaku terdahulu kayak gitu. Akhirnya ya diijabah gitu loh. Maksudnya kalau kita memang mengusahakan dan kita emang itu terbaik buat kita, itu tuh pasti akan diijabah sama Allah. Betul. Jadi kan gini, kita nggak pernah tahu apa yang terbaik buat kita, tapi kita harap bisa mengusahakan apa yang kita inginkan kayak gitu. Kita bisa berdoa, kita bisa berjuang. Bisa saja kita suka, kita pengennya ini, tapi ternyata menurutnya itu nggak menurut yang kuasa. Itu bukan yang terbaik buat kita. Jadi kita pastilah kayak ditunjukkan, ini loh, dan ternyata itu memang yang terbaik buat kita, gitu kan. Kita aja yang nggak nyadar. Kadang tuh kayak gitu. Dan ini juga sih, jadi meskipun di psikologi itu nggak yang menutup kemungkinan bisa juga belajar di dunia ke PGSD-an, Karena memang psikologi itu luas. Psikologi itu luas dan kita bisa kayak kalau emang kita sukanya ngajar, itu bisa di apa ya? Bisa terjun juga ke pendidikan di SD gitu. Karena dulu waktu ikut asisten penelitian juga kita seringnya ke SD ya, dan kita jadi tahu ternyata cara ngajar tuh gini, ternyata caranya itu gini. Jadi kayak kita juga bisa mengaplikasikan dari ilmu psikologi ke pengajaran, ke pendidikan kayak gitu, benar. Dan itu pun juga nggak terus tersekat gitu loh antara psikologi sama PGSD itu yang beda itu enggak, dan tetap ada relasi dan bisa di matchkan kayak gitu. Jadi ya itu sih bagusnya psikologi, bisa masuk ke mana aja. Industri juga bisa ya. Bisa kayak maksudnya tidak menutup kemungkinan untuk jadi itu aja, dan emang di luar tuh taunya kalau setelah kita lulus tuh jadinya itu gitu. Padahal tuh cakupannya itu emang luas. Betul. Jadi kayak pilihan karirnya atau apa sih namanya, jenjang karirnya itu memang peluangnya nanti bakalan luas dan banyak banget gitu. Jadi nggak cuma tinggal kita itu sukanya yang di bagian mana, passionnya kita apa gitu loh. Jadi psikologi itu bisa masuk ke lini-lini itu kayak gitu. Lanjut ya, tak pilih yang kecil, siapa tahu pertanyaannya nggak berat. Ini psikologi itu belajar apa aja. Jadi masih nyambung sih sama ini tadi. Jadi yang jelas di psikologi itu belajarnya terkait dengan perilaku manusia. Jadi manifestasi dari pikiran manusia. Dan kalau dari mungkin di luar sana taunya psikologi itu pasti belajarnya tentang gangguan-gangguan, tentang stres kayak gitu. Kebanyakan kan gitu. Gak ada hitung-hitungan, gak ada bahasa Inggris, gak ada kayak gitu. Dan mungkin mikirnya mereka ada yang mikir juga, mungkin yang awalnya pengen jurusan apa, terus kemudian mengalihkan atau membelokkan, ya wes lah psikologi aja yang mungkin menurutnya itu yang mudah, yang gampang. Itu yang pelampiasan terakhir. Sebenarnya menurutku nggak pas kayak gitu. Jadi di psikologi itu belajarnya banyak banget dan luas, terkait dengan pendidikan ada, terkait dengan perkembangan juga bisa, industri juga ada, industri dan klinis ya. Kalau yang bicara di psikologi nggak ada hitung-hitungan itu salah banget, karena kita di psikologi dapat mata kuliah statistika. Dan itu juga ngaruhnya maksudnya ketika kita ngolah penelitian kita kayak gitu. Terus ini kan karena di psikologi kita juga diajarin berbagai macam alat tes, dan berbagai macam alat tes itu beberapa ada yang harus menggunakan perhitungan kan, karena olah datanya itu loh kayak scoringnya kayak gitu. Cuman jadi
kalau diambil dari hikmahnya itu ketika kita ngerjain alat tes kayak gitu, itu juga nanti ketika kita mau masuk di dunia kerja kayak gitu kan kita udah tahu bayangannya seperti apa, caranya gimana kayak gitu. Cuman mungkin yang matematikanya memang nggak yang muluk-muluk kayak, maksudnya nggak berat sih, udah ada rumusnya, udah tinggal masukin aja. Yang penting paham basicnya ini perhitungan kayak gitulah gitu. Itu yang tentang perhitungan ya. Kalau belajar apa aja itu banyak banget. Jadi tadi yang aku bilang nggak melulu tentang gangguan, nggak melulu tentang kita terkait belajarnya itu yang memang bergangguan sama yang tidak kayak gitu. Semuanya kita pelajarin. Yang apa yang ada hubungannya sama manusia itu. Bahkan ini sih kalau menurutku sendiri psikologi itu juga pentingnya di sini. Jadi aku pernah belajar, aku tertarik banget tentang psikologi keluarga, psikologi dewasa, psikologi pokoknya yang berkaitan dengan perkembangan. Jadi itu kayak memang benar-benar bisa kita aplikasikan ke diri kita dan bisa kita, oh berarti nanti itu gini, oh berarti itu nanti gini gitu loh. Dan kayak di situ kan ini buat ilmu bekal ke jenjang nantinya setelah kita, mungkin nanti kan kita akan jadi orang tua. Di situ kita kemarin tuh dapat ilmu kayak parenting juga ada, betul. Jadi memang nggak yang berkegangguan, terus nggak yang gitulah, pokoknya banyak banget. Dan alhamdulillahnya itu ada manfaatnya pastilah gitu. Betul. Pokoknya nggak nyesel dan alhamdulillah banget. Karena kita itu udah maknai udah banyak yang kita dapat di sini selama dari semester awal sampai kita itu udah mau lulus ini bulan Oktober ini. Jadi tuh kita bener-bener bisa ngerasain kalau dulunya itu aku kayak gini. Dulunya tuh aku nggak bisa ngatur emosiku seperti apa kayak gitu. Kayak gitu. Tapi setelah aku belajar di psikologi, maksudnya belajar tentang apa yang udah disampaikan ibu dosen ke kita kayak gitu tuh udah memperbaiki diri kita sendiri. Jadi kayak gitu loh. Oh, berarti aku tuh kurang kayak gini. Berarti tuh harus kayak gini. Nah itu kan bisa kita refleksikan. Jadi dulu itu sebenarnya aku orang yang pendiam banget, tahu kan? Maksudnya aku nggak yang pinter ngomong, nggak yang ekstrovert, nggak yang gampang banget bergaul gitu. Dan setelah masuk di psikologi ini kayak jadi, oh ternyata kan belajar, oh ternyata kita tuh nggak bisa yang kita harus fokus ke diri kita tok, harus kayak independen gitu, enggak, tapi kita harus tetap butuh relasi. Butuh maksudnya pendapat orang lain itu seperti apa, jadi tuh pemikiran kita tuh semakin luas. Betul kayak gitu. Jadi mulai dari situ ya, tadi dari ikut join penelitian asisten penelitian dosen. Jadi kan kita kayak belajar dituntut untuk berrelasi, terus kemudian dengan dosen kayak gimana, sosialisasi ya, kayak ini berinteraksi sama orang lain yang belum kita kenal kayak gimana. Dan aku benar-benar merasa belajar banget di situ. Jadi dari awalnya dulu itu aku yang kayak ya nggak tertarik untuk udah pasif kayak gitu pasif, iya betul. Tapi sekarang alhamdulillah bisa jadi lebih senang untuk apa yang harus kita lakukan itu tuh ada gitu loh. Gitu. Dan dulu bahkan aku ngomong di depan umum pun itu benar-benar nggak berani. Pernah itu aku waktu dipegangin mic itu udah sampai yang dedek banget, nggak bisa yang anteng nyaman terus ngomong itu nggak apa sih, ya Allah nggak tahu lah itu pokoknya nervous banget. Belum bisa. Dan setelah di psikologi terus belajar dari presentasi itu alhamdulillahnya ya kayak harus dilatih emang. Dan ini kayak ada perubahan emang, terus bisa jadi dan kalau mau ngomong malah nggak bisa berhenti gitu karena saking asiknya ngomong, saking asiknya berbagi kayak gitu. Jadi ya itulah manfaatnya dan proses kan. Kalau dulu tuh sering kita lihat orang-orang di luar sana kayak gini, orang kayak gitu tuh harus kita apain ya, maksudnya yang berkebutuhan khusus kayak gitu harus kita apain ya, penanganan pertama itu seperti apa ya. Tapi setelah kita belajar itu gitu tuh jadi tahu gitu loh, orang yang seperti ini tuh berarti caranya seperti itu kayak gitu. Jadi mungkin masih banyak yang di luar sana itu belum tahu kalau sebenarnya ada orang yang sebenarnya ada anak yang special needs kayak gitu kan. Dan mungkin ada juga yang menuntut sama dengan orang lain, dengan anak yang lain, sehingga
kurang bisa memahami atau kurang bisa ini tahu sebenarnya apa yang terjadi. Jadi dari situ belajar, oh ternyata harusnya seperti ini gitu. Nggak bisa disamakan dengan yang orang lain. Misalnya kayak gini sih, misalnya kayak aku sebenarnya sebelum aku berangkat kuliah, aku ada masalah di rumah kayak gitu. Terus ketika di kelas itu ternyata masih ke bawah. Terus ada temen yang ngobrol, apa tanya kayak nggak bisa baca kita itu kan kayak pikiran banyak, jadi jangan diomongin dulu. Nah, kan nggak pernah tahu, jadi kita nggak pernah tahu. Orang lain tuh kayak nggak tahu masalahmu gitu. Jadi kita hanya bisa menyikapi kan, kita hanya bisa menyikapi gimana kita merespon mereka kayak gitu. Nggak bisa kita nuntut kamu tuh harusnya tahu apa yang aku alamin, kamu tuh harusnya tahu gitu. Contohnya lagi tuh seperti ini, kalau ada omongan-omongan yang memang apa ya, emang sekiranya itu nggak enak di hati gitu kan. Kalau dulu kita itu lebih gini, maksudmu kayak gini ya, terus kita marah kayak gitu kan, terus langsung akhirnya itu nggak akan selesai gitu. Tapi kalau sekarang tuh lebih, ya udah kalau itu nggak ada di diri kita, ya udah. Ya wes lah, gitu. Belajar untuk nggak overthink, nggak memasukkan semuanya, pilah-pilah yang mana yang harus kita pikirkan, mana yang harus kita proses kayak gitu. Lanjut lagi ke masih banyak epon ini, ya Allah. Sampai jam berapa nanti? Sampai malam ya. Nih, bener nggak sih kalau jurusan psikologi itu bisa baca pikiran orang lain? Iya, tadi kita udah sempat bahas singgung sedikit sih. Ya kalau banyak sih pertanyaan di luar sana, kalau berarti bisa baca itu ya. Ini garis tangan, ini artinya apa gitu. Iya. Kita orangnya tuh diam. Aku lagi mikir apa kira-kira ya. Gimana kita tahu gitu ya. Jadi tuh emang kalau di psikologi itu belajarnya itu manusia. Dan kalau misal ada orang yang bilang bisa baca pikiran orang, itu menurutku kurang tepat sih. Ya mungkin karena kita itu menganalisa, menginterpretasi dari perilaku yang mereka tampakkan. Jadi enggak yang serta-merta terus dia tuh diem terus kita tahu itu enggak. Kayak gitu. Jadi emang kita analisa, interpretasi kayak gitu. Baca perilaku. Apa yang dia pikirin itu tuh mesti apa yang dia lakuin. Ini manifestasi ke perilakunya dari pikiran seseorang. Betul. Nah kalau aku itu dulu sering emang kalau ketemu sama orang baru terus ditanya dari jurusan apa mbak gitu, terus kalau aku jawab psikologi, wah iki dunia hati-hati kayak gitu. Bisa aku dibaca nih pikiranku gitu, aslinya gitu. Bahaya ini. Bahaya. Terus coba dong baca emang gitu. Terus ada juga yang pengen dibaca ini, baca garis tangan, iya, baca tulisan tangan pun iya, iya kayak gitu. Kalau tulisan tangan terus garis tangan itu kan mungkin ada di ilmu grafologi ya, ada ilmunya lagi gitu. Jadi nggak yang spesifikasinya psikologi banget gitu loh. Dan kalau kita ikut itu ya pernah kayak pernah seminar grafologi pernah kayak gitu tuh bisa kita pelajari. Iya pernah. Jadi nggak cuma buat mahasiswa psikologi tok gitu. Yang lain pun juga bisa belajar. Terus seringnya itu ketika kita ngobrol itu orang itu kayak yang natap aku banget, terus kan iya kita natap kan, ini cewek ya, kita natap kan, terus hanya si orangnya tuh bilang gini, aku kok audio mbak ngerti kue kayak gitu, aku kok audio nek muka ngerti kabeh isi aduh gitu. Jadi kayak mereka itu merasa insecure kalau kita tahu semua tentangnya kayak gitu. Padahal kan kalau kita nggak ceritakan, terus kalau kita nggak tahu gimananya nggak tahu lah kayak gitu. Tapi banyak di luar sana yang tanya, maksudnya gini, kalau kejadian seperti ini menurut psikologi itu seperti apa sih? Banyak yang WA kayak gitu. Terus maksudnya gini, berarti kan psikologi itu kan berarti dianggap penting bagi kehidupan mereka. Betul secara psikologisnya. Terus juga ada yang tanya biasanya lewat WA kayak gitu kan. Nah kalau anak saya seperti ini tuh gimana? Itu wajar apa enggak sih? Terus penanganannya itu seperti apa gitu. Jadi tak jelasin tuh yang udah diberikan sama dosen kayak gimana dijelasin. Betul. Banyak
banyak manfaat yang kita dapat dan bisa kita share ke orang lain kayak gitu. Nah, kalau menurutku value kehidupanku itu berbagi. Jadi aku tuh puasnya ketika aku bisa berbagi. Membagikan apa yang kita punya. Gitu. Jadi kalau aku sendiri bukan yang harus aku terkenal, bukan yang harus aku harus ambis, aku harus jadi wah ya, itu enggak. Yang penting itu udah bisa berbagi. Betul, itu udah ini sih udah puas dan udah dapat energi gitu loh. Karena sharing itu tadi. Terus ini juga kalau ditanya jurusan psikologi baca pikiran orang lain, kalau aku sendiri emang orang yang firasat sih, maksudnya dapat banget bisa dan itu enggak 1-2 orang yang merasakan feelku itu kuat. Jadi banyak teman-teman juga yang ngerasa, oh kok ngerti sih kamu ya, makanya mungkin dari itu ya, dari firasatku akhirnya disambung-sambungin sama psikologi. Bisa baca pikiran orang dan gitu. Ini bukti sih ya, ini bukti dari ada sih beberapa temanku yang waktu itu kita ini maksudnya kita ada apa kayak gitu kan, terus ternyata apa yang dia pikirkan, terus ternyata itu aku juga merasakan gitu loh, aku juga tahu kalau dia itu sebenarnya kayak gini. Dan ketika kita temukan pikiran itu, ternyata oh kok kamu tahu, kok kamu ngerasa, jadi tahu feelingnya. Maksudnya gini, udah terlalu lama bersama jadi tahu satu sama lain. Ini kayak kita ini sering banget barengnya. Maksudnya sepemikiran, maksudnya mending kayak gini ya, kayak gitu. Betul, sepemikiran karena mungkin ya karena itu udah sering itu bareng interaksi gitu. Betul. Kadang kita juga pakai baju pun nggak sengaja sama kayak gitu, sampai mungkin delalah ya. Enggak cuma itu toh sih, banyak lah hal-hal yang kayaknya nggak mungkin tapi memang mungkin, dan ternyata itu emang ada kayak gitu. Dan bahkan aku pernah yang kayak sebenarnya itu masih ke firasatku, tapi ternyata setelah tak tanyakan ternyata bener gitu loh. Jadi dia tuh mengakui, oh iya bener ya gitu. Itu aku ya merasa, oh aku nggak tahu ya, ternyata mungkin emang firasatku yang karena kalau pas aku ngerasa firasatku kayak gini, itu aku mikirnya gini, itu bener apa enggak sih? Gitu. Kita kan masih yang bertanya-tanya. Takutnya kalau nggak bener tuh malah jadinya seudon betul. Tapi akhirnya itu bener gitu. Dan tiap kali kita menggunakan firasat itu tuh kayak kita lebih berhati-hati sih. Benar ya. Harus kita analisa dulu lebih panjang gitu. Itu bener yang penting jangan langsung truk terus mengiyakan apa yang kita rasa. Betul. Jadi kayak harus konfirmasi, harus evaluasi juga, harus tahu lebih dalam lagi. Dicari tahu kevalitan. Sip. Nah, itu sih maknanya. Lanjut ya. Lanjut. Kok aku sih ngambil terus? Iya kan lo. Suka duka kuliah di psikologi itu apa aja sih? Nah, apa? Dari kamu dari kamu dulu. Dari aku sukanya banyak ya. Ya, oke. Kita banyak sekali yang kita dapatkan gitu di psikologi gitu. Dari semester 1 sampai di semester akhir ini gitu. Gimana kita ngerasain selama itu 4 tahun lalu bersama psikologi, pasti ada hal yang memang membuat kita gak bisa kita lupain gitu. Berkesan gitu. Ya. Mungkin kalau dukanya itu kalau pas gini, kita harus ngatur waktu, bener-bener ngatur waktu antara kuliah sama kegiatan yang lain di luar kayak gitu. Mungkin dari waktu pas semester 5 dulu kita harus harus membagi waktu antara kegiatan di luar sama kuliah. Dan tugasnya itu banyak. Tugasnya itu seperti kayak observasi, interview kayak gitu. Kayak gitu kan kita nggak hanya bisa sekali ya. Betul. Kayak gitu. Nah, kita harus membagi waktu, dan kita itu sering ngerjain di KPT di basecamp kita, jadi asisten sampai sore, sampai malam seperti itu. Tapi hasil yang kita dapatkan tidak mengkhianati usaha yang kita lakukan selama ini gitu. Tapi dari itu ke semester berikutnya itu tuh bisa kita jadikan evaluasi dan pembelajaran gitu. Betul. Kalau kita udah sibuk, jadi kita itu lebih bisa ngatur waktu
gimana caranya antara membagi kegiatan sama ke pembelajaran. Betul. Ya. Jadi kayak sekarang itu malah jadinya rindu gitu kan. Kita sudah dulunya kayak sering ngeluh kok banyak tugas, kok gini, kok gitu. Apalagi di masa pandemi seperti ini yang semuanya itu harus daring kayak gitu. Ya semuanya memang pasti ada hikmahnya. Tuh. Kalau dari aku sendiri suka duka kuliah di psikologi mungkin hampir sama kayak Via tadi. Kalau sukanya kalau dukanya banyak, tapi kalau sukanya lebih banyak pasti. Kalau dukanya yaitu tadi ketika kita ada tugas pasti merasa gimana ya, merasa banyak. Betul. Terus kalau sukanya banyak ya, sukanya itu tadi ketika kita bisa kontribusi, kita bisa sharing, terus kita bisa dapat kesempatan kayak gitu, itu yang menurutku jadi suka, jadi kayak jatuh cinta sama psikologi kayak gitu. Dan itu kan kita sendiri kan yang maknain, kita sendiri yang cari value, oh kenapa kok bisa gini kayak gitu. Jadi ya pemahaman banget sih. Supaya ketika kita udah sibuk kayak gitu ya udah, maksudnya ngerjain dari apa yang udah kita lakukan, apa yang kita udah lakukan, itu tuh kita mikirnya gini, kalau kita pas waktu gimana pun ini nanti tuh bakal ada gunanya buat kita kayak gitu. Apalagi ketika kita itu udah yang alat tes itu, yang tugasnya alat tes itu praktikum kayak gitu, pasti ada manfaatnya ketika kita nanti di luar sana itu seperti apa gitu. Jadi membuat kita itu lebih semangat. Ya, dan sukanya lagi itu gini, jadi di psikologi ini kayak hubungan kekeluarganya itu dapat banget gitu. Dulu waktu awal-awal maba aku sering kayak yang sharing sama kakak tingkat, terus kemudian sama dosen juga kita bisa welcome, mesti kita diberi akses buat saling diskusi, terus tanya curhat kayak gitu, pernah kayak gitu. Dan dari kakak tingkat kayak welcome, terus sama adik tingkat juga kita kayak nggak ada sekat sih, maksudnya nggak membedakan antara senior sama nggak ada senioritas sama kayak gitu. Dan enaknya ya itu, dan sama dosen pun, antar dosen dan sama dosen pun kelihatan kekeluargaan banget. Jadi nggak yang formal. Itu yang mungkin membuat kita itu sulit meninggalkan gitu ya. Sulit meninggalkan. Ya, jadi rasanya masih pengen di sini iya, tapi karena memang waktunya udah harusnya sudah saatnya kita harus berpindah, berproses, prosesnya harus berpindah gitu loh, nggak melulu di sini. Kan kita harus bergerak kita terus. Kalau lulusan psikologi itu memang ada gunanya gitu. Ada gunanya. Berguna kok. Berguna. Kita buktikan gitu kepada masyarakat kayak gitu. Oke, lanjut. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bener nggak sih kalau kuliah di psikologi itu sekalian berobat jalan? Ini sering banget ada pertanyaan gini ke aku. Bener nggak sih psikologi itu sekalian berobat jalan? Nah, jadi karena di psikologi itu kan kita belajarnya tentang manusia, kita belajarnya tentang diri kita sendiri, kita kan manusia. Jadi mau nggak mau itu kayak kita tuh ya belajar juga sambil memperbaiki diri gitu. Kalau dibilang seperti berobat jalan, ya bener, bisa jadi gitu loh. Jadi kan ya kayak yang udah tak bilang tadi loh, waktu dulu itu aku sebenarnya orangnya nggak yang terbuka, misalnya nggak yang extrovert, nggak yang bisa ngomong di depan banyak orang, itu enggak. Tapi setelah masuk di psikologi kan akhirnya kayak bisa tahu gitu loh apa yang kita harus lakukan. Nah, itu kan bisa jadi dikatakan seperti berobat jalan, tapi bukan karena sebuah penyakit ya, tapi karena lebih kita ke memperbaiki diri, upgrade gitu loh, upgrade diri. Kalau berkaitan dengan berobat jalan dikontekskan orang yang berpenyakit, karena kita sakit itu ya kita berobat, itu sebenarnya lebih ke yang gitu. Sebenarnya lebih ke yang memperbaiki diri lah kayak gitu.
sebenarnya gini loh, antara kita normal sama nggak normalnya itu tipis banget kan. Jadi nggak terus, kalau yang normal itu ada labelnya A, kalau yang nggak normal itu ada labelnya B, itu enggak. Tapi itu kayak ini apa sih namanya, kayak dinamis itu loh. Ada saat dimana kita kayak terlihat fine, ada juga saat ketika kita terlihat kurang fine kayak gitu. Jadi enggak yang sakit terus, enggak yang sehat terus. Itu pasti gitu, pasti ada masa-masa kita sehat, masa-masa kita kurang memang sehat. butuh gitu loh, butuh itu butuh asupan psikologi. Karena jadi kita misalnya kalau kita tadi kayak belum bisa ngontrol emosi, jadi kayak kita tahu harusnya kayak gimana pun. Ini sih terlebih lagi waktu kita stres. Jadi di psikologi kan kita jadi kayak tahu kebanyakan tugas, akhirnya kita stres, bisa mulai kita stres, akhirnya udah nyerah kayak gitu. Dan kita kayak diajari cara coping stres juga. Jadi coping stres itu kan ada yang problem focus coping, ada yang emotion focus coping. Tinggal kita nanti cara copingnya yang tepat itu kayak gimana, sesuai dengan konteks, sesuai dengan ini juga stresor juga yang kita dapatkan kayak gitu. Jadi lebih ke terarahkan gitu loh, nggak yang apa ya, nggak yang terus saklek, nggak terus yang gimana gitu loh. Pokoknya ada alurnya, dan kita kayak diberi jalan untuk ini betul. Itu seperti yang udah aku bilang tadi gitu kan. Dulu saya nggak bisa ngelola emosi, ngatur emosi yang baik. Terus kalau lebih ke nggak peduli kayak gitu ya, tapi setelah belajar dan dapat ilmu terkait psikologi, bagaimana caranya sosialisasi kayak gitu, terus lebih peduli, lebih emosi seperti apa. Stres pun dulu tuh juga nggak bisa ditanganin. Oh, seperti itu ya caranya ngurangin stres kayak gitu tuh dulu nggak bisa gitu. Tapi ya udah, akhirnya bisa, dan kita lebih enjoy dengan stres yang kita dapat akhirnya. Ya mungkin ini sih terasa kayak cara pandang kita terhadap sesuatu jadi lebih terarahkan kan. Tadi yang awalnya emang nggak terarah kayak gitu, nggak tahu ternyata ini kita kena apa, maksudnya kita sedang ada di fase apa, kita sedang kena apa. Tapi setelah kita tahu, belajar, ternyata ini aku lagi stres, dan ketika aku sedang seperti ini harusnya aku seperti ini kayak gitu. Jadi nggak yang kemarin itu kalau aku stres, mungkin kalau kamu stres jadi makan banyak, terus tapi kamu nggak makan banyak sih. Malah nggak doyan makan. Padahal kamu nggak pengen jadi yang kayak gendut kayak gitu kan. Jadi harus tahu gimana cara kontrolnya. Tapi nggak menggunakan stres itu untuk mendietkan badan kayak gitu, karena lebih banyak efek negatif yang kita dapat kayak gitu. Nggak yang dijadikan alasan sebagai itu kayak gitu. Ya, kita bisa coping dengan cara yang tepat gitu tadi sih. Benar, kita belajar sekalian berobat jalan, dan ini udah mau habis ya berobat jalan. Artinya kita dinyatakan lulus gitu loh. Dinyatakan lulus dalam berbagai hal. Mungkin ini sih kalau dikatakan berobat jalan, dapat suntikannya itu berupa seperti motivasi, pacuan untuk selalu pengetahuan. Betul, selalu memperbaiki diri kayak gitu. Dan obatnya itu ya motivasi, support gitu. Oke lah. Nih, harapan kalian untuk psikologi kedepannya, psikologi UMK ya. Nah, kalau dari kamu apa? Semoga psikologi itu lebih dikenal masyarakat. Amin. Karena banyak yang nggak tahu di Kudus itu ada psikologi, apalagi di UMK. Iya, ini ada cerita menarik nih kalau bicara ini. Jadi dulu itu waktu penskripsian itu kita sempet cari referensi buku itu yang keluar. Jadi kita carinya nggak secara online dari jurnal-jurnal sampai universitas lain. Dan waktu itu kita sempat ke Semarang, ke Unika, ke Undip gitu ya, cari referensi ke sana. Terus pas kita sih nggak merasa kita minoritas ya, karena kita di sana niatnya untuk cari ilmu, cari referensi, cari buku kayak gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin kita dulu itu PDW gitu kan, padahal kita belum pernah ke sana. Dari mana? Oh, dari UMK ya, jurusan psikologi. Iya. Ada tahu.
kesulitan. Jadi masih banyak yang belum tahu kalau di Kudus di UMK itu ada psikologi, dan ini jadi kayak tantangan kita buat kita semua ya, mahasiswa psikologi khususnya apa yang ada di Kudus gitu loh, apa yang ada di UMK itu buat ada branding gitu. Dan dari nanti mungkin mahasiswanya pasti kok bakal melebar, meluas gitu loh, artinya pasti lebih dikenal nantinya ke depannya kayak gitu. Tapi ada beberapa orang yang mungkin kayak gini, kok ketika aku di luar kayak gitu, terus ditanyain kuliah di mana di UMK kayak gitu, terus gak dikenal, rasa insecure ya. Kayaknya orang itu tuh gini, kok nggak dikenal ya universitasku. Tapi ketika aku ditanyain kayak gitu tuh malah satu kesempatan buat kita itu untuk mempromosikan, untuk cerita ini seperti ini gitu. Enak. Yang kita ceritain itu bakal banyak gitu loh. Kayak waktu di Bandung dulu kan pas kita jadi kita pernah ikut lomba di Bandung di Maranatha ya. Waktu sana kita ketemu sama peserta-peserta lain dan kita yang ngobrol biasa kayak gitu. Waktu ditanya, ya pasti yang pertanyaan pertama kan dari mana Mbak, dari universitas mana gitu kan. Dan waktu kita jawab dari Kudus, nah mungkin kebetulan mbaknya itu kurang main ya, jadi nggak tahu Kudus itu mana. Terus dari universitas mana, waktu kita jawab UMK, UMK itu mana gitu, belum tahu si mbaknya. Ya Meriah Kudus ya kayak gitu. Iya, mbaknya belum tahu gitu. Tapi ya mungkin sudah ada yang tahu juga, yang dari ya itu. Nah itu makanya dari kayak kita ikut lomba-lomba, jadi kayak bisa sekalian mengenalkan kayak gitu. Sama seperti waktu pas aku di Jogja itu juga kayak gitu. UMK itu mana sih kayak gitu? Ya Universitas Kudus gitu. Oh di situ ada psikologi ya kayak gitu. Ada gitu. Terus aku ceritain di psikologi itu ada kayak gini nih. Malah mbaknya tuh tertarik. Oh bagus ya kayak gini. Punya aku tuh nggak ada kayak gitu. Dan bisa bersaing kok ya waktu dulu itu loh. Waktu pas kamu ikut lomba apa kayak? Yang apa? Di Jogja itu Olimpiade ya, Olimpiade psikologi itu ya pernah. Jadi ya dari lomba-lomba itu sekalian buat promosi. Jadi nanti buat teman-teman adik-adikku tercinta tersayang yang baru masuk di psikologi, baru jadi mahasiswa baru, dan yang sudah di psikologi semester 2 sampai yang proses perskripsian, pokoknya jangan berkecil hati, dan kalau bisa ini sih harus bangga sama psikologi, harus bangga sama alma mater. Nggak dikenal itu tuh satu kesempatan buat kalian. Betul. Buat mengenalkan gitu apa yang mereka belum tahu kayak betul, gitu. Betul. Jangan berkecil hati. Kok UMK nggak ada itu ya kayak gitu. Dan mungkin nantinya untuk teman-teman mahasiswa psikologi bisa kalau ada kesempatan lomba-lomba apa, ya udah coba aja gitu loh, untuk kalian yang minat. Sekalian kita nyari pengalaman, kita juga bisa mengaplikasikan apa yang kita punya gitu. Passionnya, terutama untuk orang-orang yang suka berkompetisi ya, kayak punya ambisi yang tinggi kayak gitu, punya passion punya ambisi yang tinggi, itu bisa banget loh buat nyalurin dari hobi mungkin, terus dari apa yang dia punya bakatnya kayak gitu. Itu peluang besar untuk yang orang-orang yang ini senang berkompetisi kayak gitu. Kalau mungkin aja soal menang kalah kayak gitu kan urusan belakang. Betul, menang kalah urusan belakang. Yang penting kita dapat pengalamannya, dapat kesempatannya itu. Kayak yang kemarin kayaknya psikologi ini ya menang yang ini loh, lomba vlog yang dari sama Maba. Iya, sama Maba kemarin itu banyak orang-orang yang psikologi. Pokoknya banyak sih, maksudnya ya yang dapat juga lumayan lah. Ada 3 ya kayaknya. Ada 3 mahasiswa. Terus ini sekalian for your information ya. Tahun kemarin itu duta kampusnya UMK itu dari psikologi loh. Jadi sebenarnya mahasiswa psikologi itu ya kesempatannya besar dan peluangnya untuk jadi semacam icon itu ya besar gitu. Jadi kan karena kita udah dibekali ilmu-ilmu yang buat itu gitu loh, jadi kayak lebih mudah. Jadi maksudnya gini, nggak usah nunggu disuruh. Ada inisiatif untuk ikut aja gitu loh. Jadi kita kan kalau dosen itu kan nggak tahu mana mahasiswa yang memang mau ikut, mana yang nggak masuk.
kayak gitu ya, kamu harus ikut ya kayak gitu ya. Kan kasihan kayak gitu kan, maksudnya kita itu harus berinisiatif kayak gitu, ketika ada apa gitu ikut aja gitu. Waktu kamu ikut seleksi Mapres dulu itu inisiatif apa disuruh? Itu jadi dulu itu waktu awal perkuliahan di semester di tahun pertama ini, Via ini jadi finalis Mapres mewakili psikologi. Sama, kamu juga. Tapi beda tahun ya. Kamu tahun pertama, aku tahun kedua. Tahun pertama, tahun kedua. Ya, jadi dari psikologi mungkin di luar sana di fakultas-fakultas lain itu kayak masih anggapnya psikologi kok nggak ada baunya, nggak muncul kayak gitu. Tapi ya alhamdulillahnya berjalannya waktu, terus kemudian semakin berkembangnya waktu lah, itu akhirnya ternyata psikologi itu bisa loh, kayak gitu kan. Asalkan kita itu ada niat dan ada maksudnya keinginan gitu loh. Kalau bicara kesempatan pasti ada dan banyak gitu loh, tinggal ya itu tadi tinggal kemauan kita kayak gitu, mau mencoba ataupun tidak. Dan itu kesempatan yang emas sih sebenarnya ya. Jadi kayak eman-eman kalau nggak diikutin, eman-eman satu kali. Jadi waktu dulu aku merasanya, meskipun aku sebenarnya merasa nggak mampu ya, karena ya itu tadi aku itu orang yang ya mungkin nggak terlalu melihat apa yang aku mesti prestasiku apa sih, nggak, cuman karena sudah bisa berbagi itu udah puas gitu loh, udah puas. Jadi kayak nggak punya ambisi, nggak punya motivasi untuk berkompetisi kayak gitu. Tapi setelah mengikutinya itu jadi kayak aku ambil banyak pengalaman. Ternyata gini rasanya, ternyata banyak sekali manfaat yang aku dapetin, seperti jadi kenal sama teman-teman dari fakultas lain, teman-teman hebat loh anak-anak Mapres itu kan. Jadi ya sebenarnya kesempatan emas banget buatku sih. Gitu. Udah, kita lanjut ya. Pertanyaan terakhir ya, apakah kalian selama kuliah di psikologi menemukan cinta ini yang riskan nih soal cinta awal dulu ya sih, gimana ya, ini kalau cinta itu kan konteksnya luas, jadi kalau cinta sama psikologi ya saya menemukan rasa cinta di psikologi waktu semester ya tadi, ketika aku menemukan insight ternyata aku di psikologi itu ini yang ternyata yang aku butuhkan, ini ternyata yang aku harapkan gitu kan. Jadi itu aku anggap sebagai itu aku jatuh cinta sama psikologi, jadi aku senangnya di situ. Itu kalau sama psikologi. Sama psikologi. Kalau sama yang lain kayaknya nggak ada yang aku nggak yang tipe gimana ya, ini sih harus sama orang psikologi atau gimana, kan ini konteksnya di psikologi kan. Kan selama di psikologi apakah kamu menemukan cinta? Cinta sama psikologi ya. Cinta sama yang lain. Cinta sama operatornya. Enggak lah. Enggak, udah ada yang punya operatornya. Iya. Enggak, kalau aku enggak sih. Dan mungkin karena prioritasku selama di psikologi enggak ada? Enggak, aman kok. Kalau kamu mungkin iya. Kalau di luar psikologi? Kalau di luar psikologi sama orang tua ya. Enggak, maksudnya di luar fakultas psikologi. Kalau aku sendiri sih nggak ada ya, maksudnya menemukan cinta itu belum ada. Bukannya nggak ada, belum ada. Paling seringnya itu tuh digosipin. Oh iya, karena itu tadi selebgram hitsnya psikologi UMK. Maksudnya gini loh, mereka itu nggak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi toh. Maksudnya gini, mereka itu nggak pernah lihat aku ketika ngomong berdua gitu loh sama cowok kayak gitu. Nah sekalipun ketahuan kayak ngomong kayak pikirannya gitu, ada apa kayak gitu. Itu, ya. Karena yang taunya ya dari luar itu tadi kan. Dia itu ada dideketin sama orang ini kayak gitu. Banyak lah, aku tahu Via dideketin sama teman psikologi juga banyak kok. Maksudnya emang karena ya dia itu kan ya pertama cantik gitu kan, terus selebgram juga. Soalnya cewek, kalau cowok itu ya beda lagi, nggak mungkin cantik. Iya, semuanya tuh cantik kayak gitu.
Dan emang sih teman-teman itu mikirnya kayak oh via iki wah karo iki kayak ya, jadi kayak dan jadi maksudnya gini, keseringan tuh kayak gitu yang bikin maksudnya Nggak gimana nyaman. ya, harus menyikapi. harus menyikapinya kayak gitu. Kadang tuh ada yang tanya kayak gitu, ya udah tak jelasin, nggak ada apa-apa kayak gitu, ya ngobrol biasa. Ada Tapi cerita. taunya tuh kalau ngobrol biasa kayak gitu tuh terus nanti diarahin ke yang kayak ada apa-apa. Ada cerita kayak tapi gitu. di awal-awal semester dulu Yang apa? sama mas kayak Masa sama apa? sama mas kayak loh. Mas sekarang sih udah nggak di psikologi. Oh, Itu kan sempat viral. itu masa lalu. Ya itu sempat viral loh. Itu masa lalu, nggak usah dibahas di sini. Nanti yang paham-paham itu pada ketawa. Iya, yang paham-paham aja kan nggak apa-apa. Ada. Jadi sebenarnya ini sih kalau psikologi bicara tentang cinta, semua orang pasti merasakan ya. Tapi Cuman kalau prioritasnya tinggal kamu di situ tuh mau ngapain? Kayak kalau aku dulu tuh kayak gini, nggak mikir kayak gitu-gitu. Cuma ya udah, Gitu. maksudnya kuliah dulu yang bener kayak gitu. Jadi nggak mikir sampai ke sana. Ya siapa tahu habis ini Mbak Via ini nyebar undangan. Kayak gitu ya. Tunggu aja ya. Amin. Dah, itu harapan itu Oh, satu apa lagi sih? pertanyaan lagi. Apa? Ini yang sering ditanyain di luar. Yang Gimana sih caranya ngatur waktu antara skripsi sama kegiatan lain ya. dan akhirnya tuh bisa lulus tepat waktu. Oke. Nah, ini sebenarnya yang worth it banget sih. Maksudnya bisa kalian ikuti juga gitu. Maksudnya kita sharing pengalaman buat kita ya, gimana buat caranya. adik-adik tingkat nanti. Jadi kalau bicara tentang manajemen waktu, pengaturan waktu, kan karena dari aku sendiri, aku nggak yang kuliah tok, maksudnya nggak yang aktivitasnya kuliah tok. Jadi ada beberapa aktivitas lain seperti ikut itu tadi UKM Formi. Nah, di UKM Formi itu kan terkenal banyak banget acara. Jadi program kerjanya itu banyak banget. Sekali ada acara gede. Kayak ya nanti mungkin teman-teman tahu sendiri lah, kayak ada ini peringatan hari apa, terus pengajian apa kayak gitu. Nah, itu masih di dalam kampus ya. Tapi yang di luar kampus ada juga kegiatan seperti jadi volunteer kebetulan aku ikut komunitas Kudus Mengajar. Nah, di situ juga harus bagi waktunya, harus bisa bagi gitu loh. Selain itu juga kan karena ada aktivitas lain seperti harus ngajar, ngelesi kayak gitu. Nah, jadi pas proses kuliah itu ambilnya kayak sama belajar juga, harus bagi itu pun juga pas ketika organisasi kan, ketika pas di organisasi kan kita dituntut untuk bisa bagi waktu, untuk bisa atur, untuk bisa saling ini ya, mana yang harus diprioritaskan, mana yang bisa di sebentar nanti dulu kayak gitu. Nggak di skip sih, tapi gimana nantinya dulu yang lebih utama. Gitu. Dan dari situ terus kemudian akhirnya kerasanya itu waktu perskripsi ya memang. Jadi skripsi itu kayak yang dulunya awalnya takutnya nanti bisa nggak ya tepat waktu, nanti bisa nggak ya selesai kayak gitu. Tapi setelah dijalani, revisi terus iya sampai sampai aku pernah merasakan yang kok nggak lebat lah kayak gitu, kok nggak selesai sampai akhirnya kayak udah capek banget. Iya, sempat merasakan yang seperti itu, tapi itu semua kayak kembali lagi terpacu. Jadi kayak ada supportnya gini, skripsi yang baik itu yang selesai. Cuman kita harus menentukan selesainya itu kapan. Kita harus narjet emang. Jadi skripsi yang baik itu yang terselesaikan gitu loh. Nah, jadi ya aku jadi kayak termotivasi, terpacu untuk segera menyelesaikan skripsi ini gitu. Ya tetap harus maksimal, karena mungkin kalau aku sendiri itu aku termasuk orang yang perfeksionis. Jadi kayak apa-apa harus yang sempurna, apa-apa harus yang maksimal. Jadi nggak mau yang ya wes lah kayak gitu. Tapi kalau bisa diusahakan paling baik dulu, kenapa tidak kayak gitu kan. Nah, gitu.
mungkin juga ada di teman-teman di luar sana nganggapnya terlalu ngoyo, kok gini kok gitu. Nah sebenarnya itu kembali ke diri kita sendiri, masing-masing pribadi. Jadi karena kita yang tahu kita nantinya targetnya gimana, kita yang tahu prosesnya gimana, yuk itu tanggung jawab kita buat ngelakuin, buat nyelesain. Jadi kalau di luar sana teman-teman ada yang bilang, kue kok mikir skripsi terus, kue kok ini terus, kayak itu terus, kayak gitu, ya udahlah biarin, ya udah nggak apa-apa, memang ini prosesnya kita yang tahu, kita yang ngejalanin. Malah itu bisa, kalau kita nganggapnya itu semacam pacuan, itu bisa kok bantu kita untuk selalu termotivasi kayak gitu. Jadi nggak yang terus buat kita down, terus merasa oh iya kok turun, malah semakin oh berarti aku harus cepet-cepet selesai kayak gitu. Itu jadi prosesnya dulu waktu penskripsian. Kalau revisi sering iya, pokoknya kalau direvisi sama dosen ya udah dikerjain lagi, revisi lagi dikerjain lagi. Nggak usah terlalu lama ngerjain revisinya, nanti takut lupa. Iya, pokoknya dinikmati dikerjain. Kalau memang butuh bantuan sama dosen itu tinggal motor aja gitu loh ke pembimbing, pasti nanti bakal dibantu gimana baiknya, gimana solusinya. Asalkan kan ngomong kayak gitu. Asalkan kita ya juga tahu waktu juga, maksudnya tahu ini timing buat pas kayak janjian. Terus takutnya kan ini dosen kita masih ada kelas, betul. Nggak hanya urusan skripsinya kita. Betul. Jadi teman-teman yang ini lagi proses penskripsian, tetap semangat, yang penting itu kalian ngerjain, yang penting kalian menyelesaikan gitu. Banyak juga waktu kemarin itu kan ini karena sebelum proses penskripsian kan jadi asisten dosen itu asisten dosen, terus kemudian prosesnya itu kan banyak teman-teman dari mahasiswa yang konsul, teman-teman yang konsul sharing kayak gitu. Terus akhirnya berlanjut sampai sekarang, meskipun aku udah nggak jadi asisten dosen, masih banyak sih teman-teman yang tanya sharing juga gitu, konsul tentang skripsi. Ada juga yang kayak gini kemarin, Mbak, aku mau tanya-tanya tentang skripsi, terus tanya nanti kalau aku proses skripsian boleh nggak sih aku konsul sama kamu gini. Itu nggak 1-2 orang yang jawab kayak gitu. Ya aku monggo aja, boleh, kalau aku bisa pasti tak bantu kok. Jadi buat teman-teman yang emang merasa perlu ada yang sesuatu sharing, yang ditanyain, nggak apa-apa tanya ke kita itu. Kita itu ataupun yang lain. Ya nggak cuma aku sama Viato, tapi teman-teman di psikologi yang angkatan kita juga. Jadi mereka pasti ini kok welcome. Terus kemudian asal ini teman-teman itu tahu gitu loh, tahu psikonya, terus mungkin menghargai kayak gitu. Pasti kita ini kok, kita terbuka dan kita welcome untuk bantu teman-teman gitu. Gitu mungkin. Aku lebih nyeritain ke itu ya, dari awalnya dulu ketika kita udah dapat itunya kayak gimana. Masalahnya. Oke. Mungkin dari semester 6 itu tuh ada mata kuliah teknik penulisan skripsi, TPS itu. Itu tuh ada pilihan yang memang judul itu mau sekalian dibuat skripsi atau memang enggak kayak gitu. Harapannya kan iya. Harapannya iya. Dan kita itu disuruh milih. Nah, masing-masing dari tugas itu tuh ada penilaiannya. Jadi kalau dapat A itu seperti apa, B, C dan seterusnya kayak gitu. Jadi kita itu tinggal milih mau nilai yang apa. Kalau A itu tuh ya harus punya judul, terus ACC Dospin 1 sama 2 kayak gitu. Nah kita itu milih yang itu. Pikirnya kita itu harapan yang terbaik. Dulu emang sempat gak yakin ya itu tuh bakal bisa selesai apa enggak gitu. Tapi udah jalanin aja, kita nekat. Ngambil yang itu poin pertama, harapan yang itu judul sekalian diskripsikan nanti. Itu pokoknya harapannya yang terbaik lah, yang maksimal. Akhirnya udah kita dari situ ngerjain dari semester 6, berarti kita udah dapat bab 1. Nah dari KKN itu kita lanjutin. KKN itu juga kita ngatur waktu antara skripsi sama KKN yang kita lewati kayak gitu loh. Jadi di semester berapa KKN itu? 6 itu ya, 6 akhir itu udah kita itu udah mau ngelanjutin di bab 2-nya. Teori-teori seperti itu, nyari-nyari kayak gitu. Akhirnya sampai di semester
8 terakhir itu kita barusan ngerjain yang dikit, maksudnya tinggal dikit tinggal dikit, nggak yang banyak, kayak ambil data, terus kemudian analisis, terus buat bab 5 kayak gitu. Karena di proses kita KKN, proses kita masih perkuliahan di semester 7 itu kan nyicil pas kita magang juga masih kita ini kerjain gitu loh, nggak yang benar-benar vakum satu magang, satu KKN kayak gitu, enggak. Kita tetap nyicil kayak gitu. Akhirnya udah sampai di semester akhir, kita lulus di waktu yang itu tahun itu. Alhamdulillahnya kemarin kita udah, jadi kita mungkin cuma aku sama Via ya yang bisa ambil data secara langsung, maksudnya nggak yang secara online angkatan ini ya. Jadi kita ambil datanya itu alhamdulillahnya pas di Februari akhir ya Via, Februari akhir sebelum mungkin corona ini menyebar gitu. Jadi kita alhamdulillahnya waktu itu masih diberi kesempatan untuk bisa ke sekolahan. Waktu itu kan kamu di ini ya pondok sama MA yang pondok. Nah aku di SMA gitu. Jadi masih bisa masuk, masih bisa ambil data itu kayak sebuah beruntungan lah gitu. Jadi karena setelah kita itu nggak ada yang bisa ambil data ke ini sekolah dari gitu, harus lewat online. Cuman nggak menutup kemungkinan untuk bisa selesai. Ya banyak kok yang bisa selesai. Pokoknya selesai nggak selesai itu tergantung dari kita. Kita maunya selesai apa enggak. Kalau enggak ya itu bakal kayak ngaret gitu loh. Itu bakal kayak tertunda-tunda terus. Akhirnya kalau kita semakin semakin kesini semakin udahlah nanti kayak gitu, lupa kita caranya buatnya kayak gimana. Prokrastinasi. Prokrastinasi. Menunda-nunda apa yang harusnya kita kerjain sekarang kayak gitu. Akhirnya kita lupa. Nah, ya ini ada cerita sedikit yang mungkin menarik ya tentang KKN. Atau KKN dulu. Jadi sempet yang insecure karena mahasiswa psikologi itu kan satu-satunya mahasiswa. Maksudnya gini, dari program itu tuh satu aja. Iya, dari satu kelompok ada yang 2, 3, KKN, ya cuma dari fakultas psikologi itu cuma satu orang. Jadi kayak mungkin merasanya jadi minoritas banget gitu loh. Kita harus berjuang sendirian gitu. Nggak tahu maksudnya kita nanti dapat teman nggak ya? Maksudnya kita nanti bisa nggak ya? Tapi ternyata dalam suatu kelompok itu kita itu sebenarnya ini loh, apa ya namanya? Bisa jadi vokalnya, bisa jadi bahkan maksudnya banyak dari psikologi dari kemarin cerita kemarin. Jadi kita bisa banyak sharing sama fakultas teman-teman dari fakultas lainnya juga. Terus malah jadi kita itu kayak kalau aku merasanya jadi kayak ini banyak teman-teman yang kepengen tahu apa sih psikologi itu. Terus sebenarnya di psikologi itu ngapain, terus kayak gitulah emang. Jadi kayak kesempatan buat cerita emang kalau psikologi itu gini kayak gitu.